SM Store, amanah dalam muamalah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan amal mulia, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi anak berharap Syekhuna wa waliduna Al-Ustaz Abdurrahman At-Tamimi lanjut sampai jam 12. Saya nggak usah ngisi, tapi ternyata beliau capek juga. Sehingga masih ada waktu berapa ini, 2 jam atau 3 jam ini? Insya Allah sampai jam 12 kurang, insya Allah. Entah kurang 1 menit atau setengah menit. Baik, tema kita kali ini sebagaimana yang diumumkan oleh panitia adalah pesona keindahan dalam rukun Islam. Tema ini tema yang sangat besar sekali, dan berapapun waktu yang kita berikan, kita tidak akan bisa memberikan gambaran seindah hakikat Islam itu sendiri. Bahkan perbuatan-perbuatan kita umat Islam belum bisa dan sulit untuk bisa memberikan citra seperti hakikat Islam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Thalathatu Al-Usul, beliau mengatakan la taqisul Islam bima kana alaihi al-muslimun al-yawm. Jangan kalian ukur Islam dengan gambaran umat Islam hari ini. La taqisul Islam bima kana alaihi al-muslimuna al-yawma. Jangan ukur Islam dengan keadaan umat Islam hari ini. Kenapa? Li'annahum farratu fi asya'a katsirah. Karena umat Islam hari ini banyak meninggalkan, menyepelekan apa yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Islam. Banyak perintah yang kita tidak menunaikannya, dan banyak larangan yang banyak diterjang oleh umat Islam. Sehingga Islam itu pasti hak, tidak pernah salah. Adapun individu umat Islam, saya, Anda, saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya, kulluhu dzawu al-khata', semua pasti memiliki kesalahan. Tapi kita di sini akan berusaha mengkaji
walaupun sebagian kecil daripada keindahan Islam. Pertama, kita akan membahas tentang agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa agama Islam ini. Jadi nikmat Allah yang paling agung adalah nikmat Islam. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, saat turunnya ayat ini hari Jumat, pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Arafah, saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji bersama para sahabat wukuf di Arafah. Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat ini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, dan yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, bahwasanya nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung, yang paling sempurna, dan yang memberikan karunia nikmat Islam dan yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kita mendapatkan nikmat Islam ini, tatkala kita mendapatkan nikmat iman ini, jangan puji diri kita, tapi pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberikan hidayah padanya. Yang ketiga, bahwa Islam adalah agama yang diridhoi, dan yang meridhoi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seandainya manusia dari timur sampai barat tidak suka kepada Islam, tidak ridho kepada Islam, tidak ridho kepada sumbernya Al-Quran dan Sunnah, tidak ridho kepada ajaran Islam, maka tetap Islam adalah agama yang diridhoi, karena yang meridhoi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum fala yahtajuna ila ziyadatin fala yahtajuna ila dinin ghairi, yang mana Allah telah menyempurnakan agama bagi mereka, maka tidak butuh agama selainnya.
Cukup dengan Islam yang sempurna dan paripurna. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullah wassalamu alaihi. Karena Islam telah sempurna, maka tidak butuh nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak butuh lagi ada nabi yang nanti mengaku-ngaku dapat wahyu. Islam telah sempurna. Walihada, kata Imam Ibnu Katsir, oleh karena itu ja'alahullah khatamal anbiya. Allah jadikan Nabi Muhammad penutup para nabi. Namanya penutup para nabi, maka tidak ada dan tidak butuh ada nabi setelahnya ditutup. Wa ba'athahu ilal insi wal jin. Dan Allah mengutusnya untuk seluruh manusia dan jin. Tapi sebagian ada yang beriman, sebagian tidak. Ujian, tapi hujah telah tegak. Fala halala illa ma hallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syara'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang beliau jelaskan bahwasanya itu halal. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau jelaskan bahwasanya itu adalah haram. Dan tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in akhbara bi fa huwa haqqun wa sidqun. Semua yang beliau kabarkan adalah hak, benar dan sidik jujur. Berita-berita yang datang dari beliau semua benar. Dan hukum-hukum yang datang dari beliau baik berupa perintah maupun larangan pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur fil akhbar. Semua beritanya benar. Wa adlan, dan adil dalam semua hukum-hukum. Jadi seterusnya dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang sangat agung dalam akidahnya, dalam berita-beritanya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dan seluruh ajarannya, termasuk sumber-sumbernya. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itu kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Tidak ada keraguan kalau datangnya Al-Qur'an ini dari Allah. Tidak ada keraguan kalau datangnya Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuntunannya, ajarannya tidak ada keraguan sama sekali. Tapi manusia diperintahkan untuk mempelajari tentang Islam ini. Maka semua agama Islam ini hakikatnya adalah kamal wa jamal wa mahasin. Islam adalah penuh keindahan, penuh kemuliaan, penuh kesempurnaan. Kalau seandainya manusia tahu hakikat keindahan Islam, niscaya mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana dahulu setelah penaklukan kota Makkah, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Bahkan ketika ada Sulh Hudaibiyah, kondisi aman, manusia banyak tahu tentang Islam. Akhirnya mereka pun tertarik dengan agama Islam. Sehingga dengan adanya Sulh Hudaibiyah yang asalnya 10 tahunnya disepakati oleh orang-orang musyrikin dan kaum muslimin, ternyata kaum musyrikin merasa rugi. Ternyata lebih banyak orang simpati
dengan Islam. Akhirnya yang awalnya mereka mayoritas akhirnya terkikis, tergerus, sehingga itu mengantarkan kepada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Bahkan firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina, ayat itu adalah maksudnya Sulhul Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah, karena itulah kunci yang mengantarkan kepada Fathu Makkah, dan manusia masuk Islam secara berbondong-bondong luar biasa. Saya nukilkan ucapan dari Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fa wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, lau anna mahasinal Islam uridat 'alal alam kama yanbaghi la dakhalu fi dinillahi afwaja. Kalau seandainya keindahan Islam itu ditampakkan, disampaikan, disebar kepada dunia sebagaimana hakikatnya, niscaya mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Beliau juga mengatakan, wallahi lau arafahun nasul yawma walau araful alamu ala haqiqatihi la dakhalu fi afwajan al yawma. Kalau demi Allah, kata beliau, seandainya manusia mengenal Islam dan dunia mengenal hakikat Islam, niscaya mereka akan masuk Islam secara berbondong-bondong sebagaimana dahulu setelah penaklukan kota Makkah manusia masuk Islam berbondong-bondong di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, banyak usaha dari musuh Islam untuk mencemarkan nama baik Islam. Tujuannya apa? Tidak lain adalah liyasuddun nas an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka sendiri yang berbuat, terkadang menggerakkan orang-orang yang hakikatnya mereka belum mengenal Islam, atau mengenal Islam dengan gambaran dan hakikat yang salah, sehingga mereka mau diperalat untuk mencemarkan nama baik Islam. Bahkan sangat disayangkan, terkadang dari abnaul Islam sendiri mencemarkan nama baik Islam dengan tindakan-tindakan yang menodai Islam, yang itu lebih dahsyat dalam mencemarkan nama baik Islam daripada musuh Islam. Oleh karena itu, sangat perlu kita untuk membahas dan mempelajari tentang hakikat dan keindahan agama kita ini. Ada beberapa urgensi yang menunjukkan pentingnya mengkaji tentang mahasin al-Islam. Urgensi mengenal hakikat dan keindahan agama Islam. Secara ringkas, yang pertama, bahwa mengenal agama Islam itu adalah memperkenalkan kepada seorang muslim akan agamanya, dan memperkenalkan kepada kaum muslimin tentang hakikat dan keistimewaan agama Islam. Dengan ini, mengenal agama Islam akan dapat menambah keimanan, karena dia mengetahui hakikat agamanya. Dengan mengenal hakikat dan keindahan Islam, seorang muslim akan semakin berpegang teguh dengan agamanya. Jadi mengenal hakikat Islam salah satu sarana untuk menambah keimanan, dan salah satu sarana bagi kaum muslimin untuk teguh dan berpegang teguh dengan
agama Islamnya yang mulia, yang indah ini. Yang kedua, mengenal keindahan dan hakikat agama Islam ini akan memberikan hasanah, wiqayah, benteng dalam jiwa kaum muslimin ketika dia berhadapan dengan syubhat. Karena syubhat tentang Islam senantiasa ditebar oleh orang-orang tidak senang Islam. Maka seorang muslim ketika mengenal hakikat agamanya, mengenal keindahannya, maka dia akan memahami akan kebohongan orang-orang yang mencemarkan nama baik Islam dan ajarannya. Maka syubhat itu akan sirna. Maka mengenal hakikat dan keindahan Islam ini sangat perlu sekali. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mengenal agama Islam dan memperkenalkan hakikat dan keindahan Islam ini salah satu cara yang luar biasa untuk menjadi sebab masuknya non-muslim kepada Islam. Maka ini sanad dakwah. Karena orang itu banyak memandang Islam dengan kacamata musuh Islam. Karena musuh Islam gak suka dengan Islam. Fadilatul Syekhuna Muhammad Musa Al-Nasr pernah bercerita ketika belum menyampaikan satu muhadarah di salah satu negara di antara negara-negara di Eropa. Maka beliau bercerita saat menyampaikan muhadarah di ujung shaf ada yang angkat tangan dan mengatakan, tunjukkan padaku satu ayat saja yang menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak hanya untuk orang Arab saja. Berarti memang di tengah-tengah mereka ada ditebak. Islam itu hanya untuk orang Arab saja, ajarannya hanya untuk orang Arab saja, busana muslimah hanya untuk orang Arab saja, dan seterusnya. Maka dia mengatakan, tunjukkan pada satu ayat yang menjelaskan bahwasanya Islam itu tidak hanya untuk orang Arab saja. Maka beliau kemudian mendatangkan 3 ayat. Ayat yang pertama, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Apakah Anda termasuk manusia? Mesti jawabnya iya, berarti Anda masuk. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ayat yang kedua, qul inni rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semua wahai manusia. Ayat yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus ke Muhammad kepada rahmat bagi alam semesta, agar alam semesta mendapatkan rahmat dengan berpegang teguh kepada agama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, yaitu agama Islam ini. Spontan orang tadi kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam dengan mudah. Caranya apa? Mengenal keindahan agama Islam. Dan di sebagian daerah di negara tertentu, orang masuk Islam itu dengan datang ke masjid melihat orang-orang berwudu. Orang wudu dilihatin, diperhatikan dari awal sampai akhir, tahu dia masuk Islam. Mudah agama Islam ini. Islam itu mudah ketika ada sebab, Allah berikan sebab-sebab kemudahan yang lainnya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat, bahwasanya mengenal hakikat dan keindahan agama Islam ini adalah
salah satu cara untuk menghilangkan keraguan, asyukuk, keraguan. Karena orang tidak senang dengan Islam, senantiasa mencemarkan keraguan. Bahkan setan pun berbuat untuk memberikan keraguan pada umat Islam. Maka ketika kita memahami hakikat dan keindahan Islam, yang ini tidak mungkin kecuali datang dari Allah Rabbul Alamin, maka ini akan mengikis dan menghilangkan keraguan serta memberikan keyakinan akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengungguli, memenangkan di atas seluruh agama. Al-huda al-ilmun nafi', dan itu agama. Adinul haq adalah alamus saleh, maka itu adalah agama. Apabila terkumpul antara al-ilmun nafi' dengan al-amalus saleh, maka itulah yang menyebabkan zuhurul Islam, kemuliaan Islam, kejayaan Islam, dan kemenangan bagi agama Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita adalah akan fokus berkaitan dengan keindahan dalam rukun Islam yang 5. Materi ini sebenarnya bisa dibahas lebih panjang, tapi insya Allah saya akan menyelesaikan dengan waktu yang ada. Jadi Islam itu dibangun di atas bangunan yang kokoh, di atas pondasi yang kokoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan ibadah salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan menunaikan ibadah zakat. Yang keempat dalam lafaz hadis ini adalah wa haji baitillahil haram, haji ke Baitullah. Kemudian yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang pondasi Islam, yang itu ada 5. Dan dalam hadis Jibril riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam, apa jawab beliau? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, engkau menegakkan salat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, engkau menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Semua ajaran Islam dari awal sampai akhir, semua adalah kamalun wa jamalun wa jalalun. Semua adalah kesempurnaan, semua adalah keindahan. Dan kita akan belajar sedikit tentang keindahan yang ada dalam rukun Islam yang 5. Kita mulai dari yang pertama, dari kalimat tauhid, kalimat syahadat. Kita mulai dari kalimat tauhid, kalimat syahadat. Yang pertama, bahwasanya kalimat tauhid adalah kunci Islam, dan yang akan menjadi pembeda
antara seorang muslim dengan yang lainnya. Yang kedua, kalimat syahadat, kalimat tauhid adalah kunci dakwah. Para nabi memulai dan memberikan perhatian dengan kalimat tauhid syahadat dan mereka sukses. Maka akhir umat ini apabila perhatian dengan tauhid, maka insya Allah biiznillah akan sukses. Karena kalimat tauhid ini adalah kunci. Kalau ada orang yang sekolah atau kuliah, dia ikut ujian nilainya bagus, tapi dia tidak daftar sekolah, tidak daftar kuliah, apakah dianggap nilainya? Tidak dianggap. Makanya kunci ini penting, yang menjadi asas, menjadi pondasi. Kalau ini benar, yang lainnya akan menjadi benar. Kemudian yang ketiga, kalimat tauhid adalah kunci syafaat. Dan insya Allah sudah dibahas. Yang berikutnya, yang kelima, kalimat tauhid adalah kunci surga. Itu yang keempat ya, kunci surga. Yang kelima, kalimat tauhid ini akan menjadikan manusia di hadapan Allah sama. Lihatlah keadaan para sahabat dahulu. Di antara mereka ada orang-orang bangsawan. Di antara mereka ada orang-orang jadi budak. Tapi ketika mereka masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka di hadapan Allah sama. Man batta'a amaluhu lam yusri' bin nasabuh. Siapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak dapat mempercepat. Ada seperti sahabat-sahabat yang mulia, ada seperti sahabat-sahabat yang dahulunya adalah budak. Oleh karena itu, orang yang dalam hatinya tidak tunduk kepada risalah Allah dan Rasulnya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Nggak mau berjejer satu baris dengan para sahabat yang dahulunya mereka adalah budak. Lupa kalau kemuliaan itu ada di tangan Allah. Orang yang mulia adalah orang yang Allah muliakan, dan orang yang hina adalah orang-orang yang Allah hinakan. Maka sahabat Bilal Allah angkat. Semua orang kenal siapa sahabat Bilal. Salah satu muadzin min muadzini an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Ammar bin Yasir. Maka dia dimuliakan oleh Allah. Ketika disebut namanya dilanjutkan radhiyallahu an. Kalau Abu Jahal walaupun bangsawan, maka ketika disebut namanya yang diingat adalah sebutan buruk sebagai pengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah muliakan umat ini dengan Al-Quran dan Islam, dan sebagian Allah juga menghinakan suatu kaum karena tidak mau beriman dengan Islam dan Al-Quran dibawa oleh Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam, bahwasanya kalimat syahadat ini yang akan merubah keyakinan manusia, yang akan merubah mawakif sikap seorang dan pola hidup, dan akan merubah keadaan. Lihatlah para sahabat dahulu.
seperti kisahkan oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib ketika hijrah ke Habasyah, kemudian dikejar oleh orang-orang musyrikin, lalu mereka menghasut Raja Najasyi, kalau para sahabat yang datang ini menghina nenek moyang kami, menghina Nabi Isa dan seterusnya, maka An-Najasyi tidak kemudian langsung menerima apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Maka dipanggillah para sahabat yang saat itu juru bicaranya ada sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang kau bawa? Maka Ja'far mengatakan, nahnu qaumun ahlu jahiliyatin wa syarrin. Kami dahulu itu kaum yang ahlu jahiliyah, ahli keburukan. Na'kulul maitah, kami dahulu makan bangkai. Wa na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa ya'kul qawiyyu minadh dha'if, orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Disebutkan bagaimana keadaan masa jahiliyah dahulu, sehingga datang kepada kami seorang rasul yang kami tahu asal usulnya, kami tahu kejujurannya. Disebutkan kelebihan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Raja Najasyi. Maka dia memerintahkan kami untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memerintahkan al-afaf, menjaga diri, melarang perbuatan keji. Disebutkan masuk dalam hatinya Raja Najasyi ucapan Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian minta apa yang Anda bawa? Bukti. Dibacakan awal-awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Dibaca. Nangis Ja'far bin Raja Najasyi. Bagaimana Islam ini merubah kalimat tauhid, merubah. Maka kita hendaknya berusaha kalimat tauhid yang kita ucapkan ini membuahkan ucapan-ucapan yang baik dan membuahkan amal-amal yang baik. Yang paling utama dan paling pondasi adalah ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita pindah pada rukun Islam yang kedua. Biar waktunya cukup. Yaitu sholat 5 waktu. Sholat itu banyak, tapi sholat yang termasuk rukun atau yang rukun dalam Islam adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Apa definisi sholat? Sebagian para ulama memberikan definisi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan-ucapan. Ada takbir, ada bacaan. Wa aqwal dan perbuatan. Ada ruku, ada sujud, seterusnya. Yang diawali dengan takbir dan tutup dengan salam. Baru seorang muslim menghadap kiblat mengucapkan Allahu Akbar, maka dia merasakan bagaimana kebesaran Allah dan bagaimana kehinaan akan dirinya di hadapan Allah. Maka seorang ketika mengucapkan takbir, jangan sekedar lafaz, tapi pahami akan makna dan kandungan yang dikandung oleh kalimat takbir. Ditutup dengan salam. Kenapa ditutup dengan salam? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, salat itu ditutup dengan salam. Yang salam itu mengandung makna keselamatan, mengandung makna rahmat, mengandung makna barokah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, salat itu ditutup dengan salam agar orang yang salat dan ahli salat
senantiasa berada dalam penjagaan Allah sampai datang sholat berikutnya. Dia sholat, dia salam lagi. Nanti sholat lagi, ditutup dengan salam. Maka ini menunjukkan bagaimana agungnya dan kemuliaan ibadah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat merupakan ittisal bainal abdi wa rabb, yaitu munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtus salat baini wa baina abdi wa li abdi masal. Aku bagi salat, yaitu maksudnya surat Al-Fatihah. Salah satu namanya adalah salat, karena harus dibaca dalam salat. Aku bagi menjadi dua. Kemudian Allah berfirman, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan segala puji bagi Allah semesta alam, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Munajat antara hamba dengan Rabbnya. Wa idza qala abdi arrahmanir rahim, maka Allah menjawab, majjadani abdi, asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya. Karena sana itu artinya tikrarul hamd, berarti pujian dan berikan pengulangan. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari kebangkitan, hari pembalasan, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku menyanjungku. Dan seterusnya. Kemudian kita minta kepada Allah. Maka ibadah ini ibadah yang sangat agung. A'zam al-a'mal al-amaliyah ba'da syahadatain. Ibadah yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, salat akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka kita perlu memperbaiki salat kita. Semakin salat kita maksimal, rukunnya, syaratnya, wajibatnya ditambah dengan sunan-sunannya, dengan hati yang khusyuk menghadap Allah, semakin sempurna, berarti semakin sempurna dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi setidak-tidaknya rusaknya seorang kalau dia sholat dan dia sebelumnya melakukan dosa, otomatis dia akan meninggalkan dosanya tadi. Maka ini bukti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat mencegah dari perbuatan kejian dan kemungkaran. Kemudian yang keempat, bahwasanya salat itu menyatukan hati orang-orang yang beriman dan menyatukan shaf, menyembah Allah yang esa dan menghadap kiblat. Jadi kiblat itu ada dua macam. Ada kiblat zahir, yaitu Ka'bah. Semua yang sholat menghadap kiblat. Tapi yang membedakan hakikat satu dengan yang lainnya adalah kiblat hati, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan antara satu orang yang sholat dengan sholat yang lainnya. Apakah sholatnya sempurna atau berkurang? Di samping itu adalah
caranya, apakah cara sholatnya itu benar atau tidak, terpenuhi rukun dan syaratnya atau tidak, maka itu berpengaruh pada kesempurnaan ibadah sholat kita. Lihat bagaimana orang-orang yang sholat ketika bersaf. Tidak ada di dunia ini shaf yang lebih rapi dari para shafnya orang sholat. Dan tidak perlu pakai petugas banyak-banyak. Bahkan tidak perlu. Manusia otomatis akan menuju shaf. Dalam waktu sekedip. Sawu sufufakum, langsung baris. Bahkan yang paling sulit adalah ketika tawaf. Manusia tawaf, muter, ya. Dengan manusia yang full. Tapi ketika datang iqamah, langsung apa? Berubah langsung. Dalam waktu yang sangat singkat, langsung. Itu kalau di luar shaf itu membutuhkan berapa pasukan untuk meluruskan barisan. Butuh berapa petugas untuk meluruskan barisan. Sehingga bisa rapi, pendek pundak nempel pundak, kaki nempel kaki. Tapi dalam masalah sholat tidak. Sekedar imam mengatakan luruskan, dapatkan shaf, otomatis bergerak. Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Dan ini adalah bagian daripada keindahan dan kemuliaan agama Islam. Mudah ketika ada sebab datang kemudian yang lainnya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, dalam sholat ini terdapat rahatul qulub wan nufus, terdapat ketenangan, kenyamanan. Sehingga baginda Nabi SAW dulu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, berikan kami hiburan dengan salat. Maka Bilal adzan. Maka adzan di dalamnya mengandung makna-makna yang agung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi sayang, kita setiap hari dengar adzan, sering tidak mendengarkan adzan, tidak mengikuti suara muadzin. Dalamnya ada keagungan, dalamnya ada syiar Islam. Sehingga adzan disyariatkan untuk mengangkat suara, diperdengarkan ke orang banyak sebagai panggilan. Tidak ada panggilan yang mampu memanggil manusia satu hari, satu malam 5 kali kecuali panggilan adzan. Coba kalau seandainya Anda menjadi kepala perusahaan, punya anak buah 1000 saja, kemudian Anda mewajibkan anak buah Anda untuk datang ke kantor satu hari, satu malam 5 kali, kira-kira mau apa tidak? Tidak mau. Paling kalau mau berjalan sehari 2 hari, hari setelahnya tidak akan mampu. Tapi adzan adalah panggilan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu memiliki magnet, memberikan daya yang menggerakkan hati manusia. Dengan hati yang legowo, dengan hati yang tenang, tidak merasa ada paksaan. Maka ini kemuliaan di antara kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada suatu problem, beliau langsung sholat. Ada kegundahan, langsung sholat. Idza hazabahu amrun faza ila shalah. Beliau langsung sholat. Nah, kalau kita pada zaman ini ada masalah, ada problematika, seorang ditimpa suatu masalah, justru yang pertama kali ditinggalkan adalah sholat. Ayo sholat, ada masalah kok sholat, lupa dia. Sholat inilah salah satu sarana. Sehingga Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah.
mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Maka sabar dan sholat ini senjatanya seorang muslim. Kemudian yang ke berapa? Terus 7 6. Tapi dengan syariat sholat ini akan ada ta'aluf, saling kenal di antara umat Islam. Akan saling rahmat salah satu dengan yang lainnya. Dan masjid tidak pernah membedakan kedudukan manusia. Orang yang bangsawannya, orang fakirnya, orang biasa, orang tuanya, mudanya, semua merasa memiliki masjid, merasa dipanggil masjid. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli mu'minin. Dalam lafaz yang lainnya, al masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid itu rumah setiap orang yang beriman, masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Maka tanda seorang itu berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat, itu ada iman, ada takwa dalam hatinya. Oleh karena itu, jangan pernah berharap dari selain orang yang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Jangan pernah. Yang berkewajiban memakmurkan masjid siapa? Kita umat Islam yang memiliki iman, yang memiliki takwa akan tergerak. Kalau orang yang tidak beriman datang ke masjid, tidak akan pernah ingin memakmurkan masjid. Pasti ada udang di balik batu, atau ada batu-batu di balik udang. Ya, mesti ada. Tapi kemudian yang ke-7, salat ini dapat mensucikan dosa. Dan salat ini membersihkan noda dari fisik orang-orang ahli salat. Ketika berangkat ke masjid, kaki satunya mengangkat derajat, kaki satunya menghapus dosa. Dan sebelum sholat harus apa? Syaratnya bersuci terlebih dahulu. Bersuci dengan tata cara yang begitu rapi, begitu indah. Nggak ada dalam tuntunan manusia sehebat apapun yang bisa mendatangkan tuntunan seperti tuntunan Islam. Taharah, berwudu, cuci tangan, muka, di anggota-anggota badan yang sangat kemungkinan besar akan kena debu dan seterusnya, maka dibersihkan. Satu hari lima kali minimal. Tapi seringnya lebih apa kurang? Seringnya adalah lebih. Mungkin ada yang kurang karena dijamak, bisa juga. Kemudian sholat ini dahulunya adalah 50 kali. Pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam berapa? 5 kali. Maka di sini ada kemudahan. Maka Islam itu mudah ketika ada sebab datang kemudahan, seorang musafir bisa untuk apa? Menjama, mengqasar. Orang yang sakit, yang pada dasarnya dia harus dengan berdiri, ketika sakit boleh dengan duduk, bahkan dengan berbaring.
Ketika sholat harus wudu, tidak bisa wudu, dibolehkan untuk tayamum. Maka Islam mudah. Ketika ada sebab, maka datang kemudahan-kemudahan yang lainnya. Jadi karena kedudukan sholat ini luar biasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar sholat ini menjadi pembersih. Maka 1 hari 1 malam 5 kali. Ibaratnya kalau pohon itu butuh disirami, butuh dipupuk, kalau tidak akan rusak pohon itu. Maka syajaratul iman, syajaratul Islam ini butuh disirami, butuh dipupuk. Dan pupuk yang paling hebat untuk menyeburkan keimanan dan keislaman kita adalah sholat 5 kali. Kalau seandainya tidak ada syariat, sehari semalam 5 kali, disyariatkan umum seperti puasa 1 tahun 1 kali, tidak tahu bagaimana keadaan manusia. Tapi Allah mengendaki, inilah yang pengontrol setiap hari, inilah pupuk setiap hari. Maka apabila kita maksimal dalam mengerjakan ibadah sholat, maka ini akan berefek kepada amalan-amalan yang lainnya. Afan Ustadz, waktu sudah habis. Alhamdulillah. Tayyib, sampai rukun yang kedua, insya Allah rukun yang ketiga, keempat, kelima kita lanjutkan pada waktunya. Fi ajalin ghair musamma. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga daurah ini berkah bagi kita semua dan bagi kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, la ilaha anta, astagfirullahaladzim. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan kepada para panitia dan kepada semua yang ikut andil dalam kelancaran acara daurah kali ini. Semoga Allah membalas semua dan antum semua dengan balasan yang terbaik si Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.